Pencarian penuh ketidakpastian dan serba keterbatasan. Langsa ada di pos sekolah Langsa itu mereka memang ke sana. Belum pernah lihat kan, pas piket RCTI masuk. Belum ya? Iya. Udah, simpang udah. Makasih Pak. Ya. Permisi ya. Terima kasih. Dari mana kok? Ini bukan dua orang. Foto bu, foto kijang kapsul warna biru. Warna, oke di bagian. Ini kita mau dong. Ada pun yang ke orang itu tuh. Tuh kemana dia? CPI Nagadong no. Udah minggu udah hidup selamanya berangkat no. Kemudian hanamu pina. Agam lena ini dua agam. Ada duduk sini. Ada nampak nggak mobil kijang warna biru ada tulisan RCTI. Nggak nampak lewat nah. Palingan berapa? Di tengah ini. Di kamu mana? Dia juga. Kontak dengan tokoh GAM di wilayah Aceh Timur terus dilakukan. Hingga Rabu 2 Juli atau 3 hari setelah hilangnya Ersa dan Ferry, RCTI mendapat kepastian dari juru bicara GAM wilayah Perlak, Tengku Mansur, bahwa Ersa dan Ferry bersama pengemudi Rahmat Syah atau yang biasa dipanggil Puntam dan 2 warga sipil, Safrida dan Soraya, berada di tangan GAM kelompok Ishak Daud. Nggak kekurangan apa-apa kan? Kamis 3 Juli, tim liputan RCTI tersambung langsung dengan Ersa. Oke. Hati-hati Bang ya. Iya, ada pesan. Udah aku selalu kontak dengan Kak Tuti udah. Aku juga bilangin sama Ferry kalau aku kontak selalu dengan Maya. Aku selalu kontak. Aku. Oke, hati-hati Bang ya. Iya Bang. Iya, Waalaikumsalam. Ini. Pemirsa, kami telah mendapat informasi dari rekan kami Imam Wahyudi di Aceh bahwa reporter senior Ersa Siregar dan juru kamera Ferry Santoro yang putus kontak sejak hari Minggu lalu ternyata masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan pemirsa, berikut petikan laporan Imam Wahyudi yang kami rekam beberapa saat yang lalu. Rekan Imam, bagaimana upaya pencarian rekan Ersa Siregar dan Ferry Santoro sampai dengan hari ini? Ya, alhamdulillah sore tadi kami berhasil melakukan kontak langsung melalui telepon dengan Bang Ersa. Yang intinya Bang Ersa mengabarkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, termasuk rekan-rekan yang lain, dan mereka berada dalam kelompok GAM. Kami berbicara sekitar 3 atau 4 menit tadi. Dan Bang Ersa meminta itu disampaikan kepada keluarganya, keluarga teman-teman juga, yang langsung kami sampaikan setelah itu juga. Lalu rekan Imam, apakah ada alasan tersendiri kenapa pihak GAM sampai menahan mereka? Ya, menurut Tengku Mansur dari pihak GAM, mereka mengatakan bahwa penahanan itu dilakukan karena di dalam mobil tim liputan kita ada 2 warga sipil. Dan mereka curiga bahwa kedua warga sipil itu adalah bagian dari operasi intelijen. Makanya mereka memutuskan untuk menahan Bang Ersa dan teman-teman. Lalu rekan Imam, bagaimana persisnya sampai dengan Anda berhasil melakukan kontak langsung dan berbicara dengan Ersa Siregar? Ya pada dasarnya kami sejak hari pertama kami menggunakan semua kontak yang kami punya untuk mencari kepastian di mana posisi Bang Ersa berada. Dan akhirnya ternyata membuahkan hasil bahwa tadi kami berhasil kontak langsung dengan Bang Ersa. Baik, terima kasih Imam Wahyudi. Saya terima kasih. Saya mematuhi perintah dari Jakarta. Iya. Dilarang merokok. Udah. Jasmani.
Bang Ersa. Bang. Oke. Rasa haru, rindu, sedih, iba bercampur saat sejumlah wartawan media cetak dan elektronik berhasil menemui Ersa, Ferry, dan tawanan lainnya di suatu kawasan di Aceh Timur 6 Juli. Urusan. Apa kabar nak? Udah ujiannya udah gimana SPMB-nya? Udah mulai ujian ya? Saya mau ngambar sama tanah sekali. Kenapa? Ya. Ada masih di Aceh Timur. Belum tahu, doakan ya, jangan lupa kalau sholat. Adik Sarah mana? Lagi tidur? Oh ya, bilang jangan lupa lah, doakan Amang kalau lagi sholat atau apa enak ya. Udah baik-baik di rumah, salam dijagain nang di rumah, jangan nakal-nakal ya. Adek gimana? Lagi jalan. Adek baik-baik ya. Ya, ntar pulang apa ya? Halo? Ya. Halo. Ya udah baik-baik aja ya. Ya. Pertemuan berakhir. Semuanya. Para wartawan kembali ke Lok Semawe. Ersa dan Ferry kembali menjadi tawanan. Proses negosiasi antara RCTI, TNI, dan GAM untuk pembebasan tawanan terus berlangsung, namun belum tercapai kata sepakat. Aceh terus bergejolak, kontak senjata antara TNI dan GAM terus berlangsung di berbagai wilayah di Aceh. Kondisi dan keberadaan Ersa dan Ferry semakin tak menentu. Proses negosiasi pun berlangsung panjang. Awalnya, GAM meminta agar Ersa dan kawan-kawan dijemput Palang Merah Internasional atau ICRC. Namun sejak bulan Agustus, Ishak Daud setuju penjemputan dilakukan oleh Palang Merah Indonesia (PMI). Palang Merah Internasional maupun PMI tidak bisa menjadi mediator karena sesuai statuta, mereka hanya bisa menjadi fasilitator atau penjemput, bukan mediator ataupun negosiator. Upaya pembebasan Ersa dan kawan-kawan tidak bisa segera terwujud karena GAM maupun TNI tidak pernah sepakat, terutama mengenai permintaan GAM untuk gencatan senjata di lokasi penyerahan selama 2 hari. Akibatnya, sejak September 2003, keterlibatan PMI dalam proses pembebasan Ersa dan Ferry mengendur. Hari ini, Rahmat Syah atau Puntam, pengemudi mobil RCTI yang diculik, tidak lagi menjadi tawanan. Keberadaan Ersa dan Ferry semakin tidak jelas rimbanya. Namun bebasnya Puntam menumbuhkan harapan besar akan kebebasan para tawanan lainnya, termasuk Ersa dan Ferry. Sabtu 27 Desember 2003, Ishak Daud mengatakan akan menyerahkan Ersa dan Ferry melalui PMI. Hari Minggu 28 Desember 2003, Ketua PLH PMI Aceh Utara mengatakan GAM akan memberikan kepastian waktu dan lokasi penyerahan Ersa dan Ferry Minggu malam. Wapang Koops menghendaki agar Ersa dan Ferry ditempatkan di suatu tempat. Hari Senin pukul 8 pagi, PMI Aceh Utara mengabarkan penjemputan Ersa batal dilakukan
karena Koops tetap menginginkan Ersa ditempatkan di suatu tempat untuk dijemput PMI. Sementara GAM bersikeras untuk menyerahkan langsung ke PMI. Senin 29 Desember siang, sebuah harapan sirna. Pencarian Ersa Siregar berakhir. Ersa tertembak di dada dan lehernya. Semua kehilangan seorang sahabat, abang, rekan kerja yang sangat peduli kepada mereka yang tertindas. Saat ini di tempat pemakaman umum ini baru saja berlangsung prosesi terakhir dari pemakaman almarhum Ersa Sori Siregar, yaitu berupa kumandang tahlil yang mengantar kepergian almarhum ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Setelah ini keluarga, kerabat dekat dan teman-teman akan kembali ke rumah duka, dan upacara ini dipimpin juga oleh tokoh pendidikan Arif Rahman. Dan sementara ini meski upacara telah berakhir, namun tampak ratusan pelayat masih memadati lokasi liang kubur untuk memberikan doa terakhirnya bagi almarhum. Namun, proses pencarian belum berhenti di sini. Pencarian atas terwujudnya kedamaian dan keadilan. Masih ada sahabat kita, Ferry Santoro dan puluhan warga sipil yang harus dibebaskan di Aceh. Mereka, seperti seluruh warga sipil lain, tidak seharusnya menjadi korban. Sudah terlalu banyak korban berjatuhan dengan sia-sia akibat konflik dan kekerasan.